Tersembunyi di jantung Asia Tengah, Uzbekistan adalah salah satu dari hanya 2 negara di dunia yang terperangkap tanah 2 kali. Dahulu kala, Uzbekistan adalah salah satu pemberhentian utama di jalur sutra, sebuah tempat pertemuan bagi para pedagang, pelancong, ilmuwan, dan cendekiawan dari Eropa hingga Cina yang semuanya melintasi daerah ini. Mungkin mengejutkan Anda untuk mengetahui bahwa Uzbekistan tidak memiliki perang, kudeta, pemberontakan, atau kerusuhan jalanan. Suara tembakan tidak terdengar, ledakan tidak mengguncang kota-kotanya, dan pengunjung dapat bergerak dengan aman tanpa rasa takut. Bahkan Tashkent, ibu kotanya, dikenal sangat tenang sehingga beberapa orang menganggapnya agak sepi. Ada stereotip yang berkembang bahwa Uzbekistan adalah negara Muslim ultra-konservatif, di mana perempuan adalah bayangan diam di belakang pria, sepenuhnya tertutup dan sepenuhnya patuh pada suami mereka. Tetapi jika Anda pernah mengunjungi Tashkent selama musim panas, Anda akan segera menyadari bahwa kenyataannya sama sekali berbeda dengan rumor-rumor ini. Perempuan Uzbekistan tidak hanya tidak menutupi wajah mereka, tetapi mereka juga mengenakan rok pendek, celana jeans, t-shirt, crop top, bahkan pakaian tanpa lengan ketika suhu mencapai 104 derajat Fahrenheit. Persis seperti perempuan di Milan atau Los Angeles. Pakaian tradisional seperti gaun brokat panjang, atasan bordir, atau kerudung biasanya hanya digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan atau acara keagamaan, bukan sebagai pakaian sosial sehari-hari seperti yang banyak orang kira. Berkat kemajuan ini, semakin umum bagi perempuan Uzbekistan untuk berkencan dan bahkan menikah dengan orang asing. Mungkin Anda tidak tahu bahwa Undang-Undang Uzbekistan secara jelas melarang poligami. Jika seorang pria ditemukan hidup dengan lebih dari 1 istri, meskipun pernikahan mereka mengikuti adat tradisional, ia bisa dikenai denda administratif atau bahkan tuntutan pidana. Sebagian besar orang di Uzbekistan, terutama mereka yang tinggal di kota-kota, menolak keras gagasan memiliki lebih dari 1 istri. Namun, kenyataannya lebih rumit. Al-Quran menyatakan bahwa seorang pria boleh memiliki hingga 4 istri jika ia mampu mendukung mereka secara adil. Di negara di mana sekitar 9% dari penduduknya menganut Islam, praktik ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pria yang mengadakan upacara pernikahan kedua atau ketiga dengan cara tradisional Islam, dengan kehadiran kerabat, teman, dan kadang-kadang imam. Namun tanpa pencatatan resmi, pernikahan-pernikahan ini tidak memiliki perlindungan hukum, yang menyebabkan istri kedua tidak memiliki hak atas warisan, pensiun, atau pengakuan formal. Mereka sepenuhnya bergantung pada suami mereka. Meskipun demikian, banyak perempuan, terutama yang lebih tua, bercerai atau janda, memilih untuk menjadi istri kedua demi stabilitas finansial atau sosial. Karena mereka percaya bahwa itu lebih baik daripada hidup sendiri di masyarakat yang sangat menekankan pentingnya pernikahan. Apa pendapat Anda? Komentar nomor 3 di bawah. Jika Anda ingin merasakan kehidupan dengan 4 istri di sekitar Anda. Dan jika Anda menonton melalui ponsel, jangan hanya berhenti di tombol suka. Ketuk tombol hype di bawah. Itu sangat membantu saya untuk mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Dan kami berjanji untuk terus membawa konten menarik untuk Anda. Sementara seluruh dunia sedang terobsesi dengan harga emas yang melambung, Uzbekistan sebenarnya sedang duduk di atas salah satu cadangan emas terbesar di planet ini, menurut statistik dari USA Geological Survey. Uzbekistan memiliki sekitar 5.300 ton cadangan emas, menempatkannya di posisi kelima secara global. Dipercaya bahwa Gurun Kizilkum menyimpan tambahan 3.200 ton emas yang belum ditemukan, siap untuk ditambang. Pada tahun 2024, Uzbekistan memproduksi sekitar 120 ton emas. Sementara Cina menduduki posisi pertama secara global dengan sekitar 350 ton. Dan Bank Sentral Uzbekistan menjadi penjual emas terbesar kedua di dunia, menjual sekitar 25 ton setiap tahun. Hanya kalah dari Kazakhstan. Tambang emas terbesar di negara ini adalah Muruntau, yang terletak di Gurun Kizilkum. Ini adalah tambang emas terbuka terbesar kedua di dunia. Hanya kalah dari tambang emas Nevada di Amerika Serikat. Mungkin karena begitu banyak emas di negara ini, perempuan di sini sangat menyukai gigi emas.
Ini bukan hanya pilihan mode sembarangan, tetapi sebuah tradisi yang sudah lama berlangsung, yang dianggap sebagai cara untuk menunjukkan status dan kekayaan. Setiap gigi emas dapat dihargai beberapa ratus dolar, tergantung pada jumlah dan kualitas emas yang digunakan. Pernahkah Anda tertarik atau mencoba memiliki gigi emas seperti perempuan di Uzbekistan? Bagikan cerita Anda di komentar di bawah, supaya kita semua bisa tahu. Di tengah gurun kering Uzbekistan, di mana suhu musim panas bisa mencapai lebih dari 104 derajat Fahrenheit, ada sesuatu yang sangat dihargai oleh masyarakat mandi uap tradisional yang dikenal dengan nama hammam. Banyak hammam di Bukhara atau Samarkand lebih dari 600 tahun usianya. Rumah mandi batu atau bata ini memiliki atap bulat yang membantu menahan panas. Pengunjung memasuki ruang uap panas dan berbaring atau duduk di lantai batu yang hangat untuk berkeringat. Setelah itu, petugas menggunakan sabun herbal alami untuk membersihkan dan memijat tubuh, membantu orang merasa santai dan bersih. Hammam yang paling terkenal adalah Bozori Chotham di Bukhara, yang dibangun antara abad ke-14 dan ke-15 dan masih beroperasi hingga saat ini. Hammam di Tashkent dan Samarkand juga menarik banyak pengunjung. Kebanyakan menawarkan ruang panas, sangat panas, dan dingin. Tamu dapat memilih antara panas ringan hingga panas yang intens. Mereka yang memiliki ketahanan kuat tinggal lebih lama, sementara yang lainnya duduk sebentar lalu keluar. Selain hammam, Uzbekistan juga memiliki sauna pasir panas di daerah dekat gurun Laut Aral. Metode ini sederhana. Anda berbaring dan menutupi seluruh tubuh dengan pasir alami yang dipanaskan oleh matahari. Biasanya antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Pasir di wilayah ini mengandung banyak mineral dan diyakini dapat membantu masalah tulang dan sendi, rasa sakit, dan rematik. Dalam hal biaya, kunjungan hammam tradisional berkisar antara 50.000 hingga 150.000 Uzbeksom, sekitar 4 hingga 12 dolar. Tergantung di mana Anda pergi. Menambahkan perawatan scrub atau pijat akan meningkatkan harga beberapa ratus ribu. Som, hammam mewah bisa memakan biaya 10 hingga 15 kali lebih mahal. Anda juga perlu menyisihkan sekitar 1 hingga 2 jam. Sedangkan untuk sauna pasir gurun, sesi biasanya hanya berlangsung 20 hingga 40 menit. Jika lebih lama, Anda mungkin merasa seperti sedang dipanggang di bawah sinar matahari. Jika diberi kesempatan, apakah Anda akan mencoba hammam tradisional Uzbekistan atau sauna pasir panas? Beritahu kami di komentar. Ini adalah negara di mana Anda bisa hidup seperti seorang raja hanya dengan 10 dolar sehari. Uzbekistan termasuk salah satu negara yang paling terjangkau di dunia. Dengan 10 dolar, yang setara dengan sekitar 122.500 Uzbeksom, Anda bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan dasar sepanjang hari. Sepotong roti tandor tradisional hangat harganya kurang dari 1 dolar. Sate shashlik yang disiapkan dengan baik dari warung lokal harganya sekitar 3 dolar. Teh hitam atau hijau biasanya disajikan gratis, dan banyak penjual membiarkan Anda mencicipinya sebelum membeli. Ini mencerminkan sifat budaya Uzbekistan yang hangat dan ramah. Jika Anda memutuskan untuk tinggal lebih lama, harga sewa rumah juga sangat wajar. Sebuah apartemen 1 kamar tidur yang sepenuhnya terperabot di pusat Tashkent, harganya sekitar 250 hingga 400 dolar per bulan. Tinggal lebih jauh dari pusat kota dapat menurunkan harga menjadi sekitar 100 hingga 150 dolar. Biaya utilitas seperti listrik, air, gas, dan internet menambah sekitar 40 dolar lagi. Namun, ada sisi lain dari gambaran ini. Pendapatan lokal tetap relatif rendah. Gaji bulanan rata-rata berkisar antara 350 hingga 500 dolar. Dengan angka-angka ini, jelas bahwa banyak penduduk harus merencanakan pengeluaran mereka dengan hati-hati dan mengelola biaya harian dengan perhatian. Pada siang hari, kota ini terasa tenang. Tetapi saat malam tiba, kota ini berubah menjadi tempat yang penuh dengan pergerakan, cahaya terang, dan musik. Jalan-jalan yang tampak sepi di bawah matahari berubah menjadi jalan sibuk yang dipenuhi dengan mobil Chevrolet putih. Citra nasional yang familiar, menuju tempat-tempat di mana orang berkumpul untuk bersenang-senang. Tashkent menawarkan segalanya bagi mereka yang memilih untuk tidak tidur. Ada bar atap yang bergaya dengan pemandangan menara TV, pub hangat bergaya Eropa Timur dengan musik akustik lembut,
dan klub-klub energik di mana DJ lokal mencampurkan deep house dengan suara tradisional Asia Tengah. Banyak tempat tetap buka hingga jam 3 atau 4 pagi, dan beberapa kafe beroperasi sepanjang waktu, menyambut mahasiswa, pemuda, dan pasangan yang berbicara, bekerja, atau hanya menunggu matahari terbit karena malam terasa terlalu indah untuk pergi. Menarik juga bahwa perempuan yang keluar malam di sini tidak dianggap aneh atau sensitif. Sebaliknya, mereka terlihat modern dan percaya diri, menikmati minuman, membicarakan pekerjaan, atau menari di bawah cahaya LED yang bergerak. Beberapa musisi jalanan tampil tepat di trotoar, dengan perempuan menyanyi dan bertepuk tangan, pria memainkan gitar, dan kerumunan bersorak, menciptakan suasana menarik yang bisa dibandingkan dengan kota-kota seperti Paris atau Madrid. Dan jika Anda berpikir Tashkent menjadi sepi setelah jam 11 malam, berjalanlah di sekitar Amir Temur Square atau kota tua dekat Chorsu Bazar. Anda masih akan menemukan warung makanan kecil yang buka, kebab yang dipanggang di atas bara, dan orang-orang tertawa di bawah langit malam. Pernahkah Anda mendengar orang berkata bahwa roti adalah pemberian dari Tuhan? Di tempat ini, roti dihargai begitu tinggi sehingga tidak ada yang berani membiarkannya jatuh ke tanah. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, setiap roti Uzbekistan berbentuk bulat, bukan panjang atau persegi panjang. Bentuk ini melambangkan matahari, sumber cahaya bagi semua orang. Bagi orang Uzbekistan, lingkaran menunjukkan kelengkapan dan harmoni. Itulah mengapa sebagian besar roti mereka berbentuk seperti ini. Permukaannya juga dihias dengan desain bunga yang detail. Ditekan menggunakan alat kayu dan logam yang disebut chekic. Namun cara mereka memanggang roti di sini bisa berbahaya. Para pembuat roti harus memasukkan tubuh mereka ke dalam tandir, oven tanah liat yang dipanaskan hingga sekitar 400 derajat Celcius. Mereka membentuk adonan dan menempelkan adonan ke dinding panas di dalamnya. Bayangkan jika mereka terpeleset, bukan roti yang akan matang. Pada pernikahan, setelah doa, keluarga pengantin pria dan wanita memecahkan roti dan membagikannya kepada tamu. Mereka percaya bahwa menerima sepotong roti membawa keberuntungan dan bahwa orang tersebut mungkin segera bertemu pasangan yang tepat. Ketika seorang bayi lahir, sepotong roti diletakkan di dalam keranjang bayi di bawah bantal untuk mendoakan kehidupan yang bahagia bagi si anak. Keluarga yang memiliki anak laki-laki yang akan pergi ke militer juga memiliki tradisi. Sebelum berangkat, si pemuda menggigit sepotong roti, dan roti yang tersisa disimpan di rumah sebagai harapan agar ia kembali dengan selamat. Roti juga mencerminkan kehangatan keramah tamahan Uzbekistan. Ketika Anda mengunjungi sebuah rumah, roti selalu disajikan bersama makanannya. Seluruh kota Tashkent bahkan dengan penuh kasih disebut kota roti. Di Uzbekistan, teh bukan sekadar minuman, tetapi benar-benar menjadi denyut nadi kehidupan sehari-hari. Berfungsi sebagai salam, perpisahan, dan ikatan tak terlihat yang menghubungkan orang di berbagai situasi sosial. Setiap kali makan dimulai dan diakhiri dengan teh panas yang mengepul. Bahkan di antara makan, saat percakapan siang hari, atau ketika tamu yang tak terduga datang. Orang Uzbekistan mungkin mengonsumsi 5 hingga 7 cangkir teh sepanjang hari. Berikut adalah sesuatu yang mungkin mengejutkan dan kadang membingungkan pengunjung barat. Tuan rumah Uzbekistan akan menuangkan hanya sedikit teh ke dalam cangkir Anda. Mungkin hanya untuk beberapa teguk. Pengunjung pertama kali sering mengira bahwa tuan rumah mereka pelit atau tidak sopan. Tetapi ini sebenarnya adalah kebiasaan budaya yang sangat canggih dengan makna yang dalam. Ketika tamu meminta lebih banyak teh, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dan benar-benar ingin tinggal lebih lama. Proses pengisian ulang sedikit demi sedikit ini menjaga percakapan tetap mengalir secara alami dan membangun hubungan budaya yang otentik antar orang. Sebaliknya, jika cangkir Anda diisi penuh dari awal, itu mungkin merupakan isyarat halus yang berarti harap segera pergi. Di lembah Fergana yang sejuk dan subur, orang lebih suka teh hijau ringan, sering disertai dengan daun mint segar. Di wilayah Khwarezm yang lebih kering dan seperti gurun, orang lebih suka teh hitam yang kuat, yang diseduh perlahan bersama selai manis buatan sendiri atau roti kering yang renyah. Di beberapa komunitas,
Menyajikan jenis teh yang salah untuk wilayah tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan budaya. Mirip dengan menawarkan kopi instan kepada orang Italia atau menyajikan anggur dingin kepada orang Perancis. Di Uzbekistan, rumah tidak hanya dibangun dari semen modern, beton bertulang, dan batu bata pabrik. Ada puluhan ribu rumah batu tanah yang diwariskan langsung dari leluhur kuno, yang masih berdiri kokoh dan memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga hingga hari ini. Rumah-rumah ini paling sering ditemukan di wilayah bersejarah seperti Khiva, Bukhara, dan Samarkand. Di kota kuno Khiva saja, di area dalam Ichon Kala yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, sekitar 250 rumah batu tanah tradisional masih tetap dalam kondisi yang sangat baik. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana rumah-rumah ini dibangun. Batu tanah di sini dibuat dengan mencampur tanah liat, pasir, jerami, dan beberapa bahan alami lainnya. Campuran ini dibentuk, dimasukkan ke dalam cetakan, dan dijemur di bawah sinar matahari hingga mengeras. Rumah-rumah ini biasanya dibangun dengan dinding tebal, jendela kecil yang membantu mengontrol suhu, dan atap datar. Banyak di antaranya bahkan memiliki halaman dalam yang dipenuhi tanaman dan naungan. Alasan mengapa batu tanah digunakan adalah karena musim panas di Uzbekistan bisa sangat panas, sering mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Sementara musim dingin bisa sangat dingin, terkadang di bawah nol. Rumah batu tanah tetap sejuk di panas dan hangat di musim dingin tanpa memerlukan pendingin udara atau pemanas, yang mengurangi penggunaan listrik. Faktanya, rumah-rumah ini sebagian besar ditemukan di daerah gurun dan semi-gurun tempat tanahnya kering dan sinar matahari sangat kuat. Orang memanfaatkan tanah lokal untuk membentuk batu bata dengan cara praktis yang terjangkau dan mudah dirawat. Jika batu bata rusak atau dindingnya retak, sedikit lumpur sudah cukup untuk memperbaikinya dan membuatnya kokoh kembali. Tersembunyi di bawah jalanan Tashkent, terdapat apa yang dianggap banyak orang sebagai salah satu sistem metro yang paling indah dan unik di seluruh dunia. Ini bukan sekadar transportasi umum, tetapi benar-benar sebuah galeri seni bawah tanah yang dulunya dianggap sebagai rahasia negara. Setelah gempa bumi yang menghancurkan pada tahun 1996 yang hampir menghancurkan Tashkent, pemerintah Soviet memulai proyek konstruksi ambisius untuk membangun sistem kereta bawah tanah ini. Namun, ini bukan hanya soal memulihkan transportasi perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengubah Tashkent menjadi simbol modernisasi Soviet yang bersinar di Asia Tengah, menciptakan sesuatu yang bisa menyaingi bahkan Moskow Metro yang terkenal. Setiap stasiun memiliki desain gaya yang sepenuhnya berbeda, yang menceritakan kisah unik. Stasiun Kosmonavlar memberi penghormatan kepada era keemasan eksplorasi luar angkasa, dengan gambar menakjubkan dari astronaut Soviet yang diterangi cahaya biru yang etereal, menciptakan suasana lain dunia seolah-olah Anda sedang melayang di luar angkasa. Sebaliknya, Stasiun Alisher Navoy menangkap jiwa Uzbekistan, terinspirasi oleh penyair nasional yang terkenal dan menampilkan seni Islam klasik dengan kubah-kubah turquoise yang megah dan pola mozaik yang sangat rumit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan oleh pengrajin ahli. Stasiun Pakstakor mengingatkan kita pada masa keemasan jalur sutra, di mana pedagang dari seluruh Asia pernah melintasi dengan barang-barang berharga, dan Anda bisa melihat pengaruh mereka dalam setiap detail dekoratif di seluruh stasiun. Berjalan melalui ruang bawah tanah ini terasa seperti perjalanan melintasi berbagai periode sejarah dan budaya dalam satu perjalanan. Inilah bagian yang paling luar biasa yang tidak banyak orang tahu. Selama beberapa dekade, fotografi dimanapun di Metro Tashkent benar-benar dilarang dan bisa berakibat pada konsekuensi hukum serius. Alasannya adalah bahwa seluruh sistem kereta bawah tanah ini dirancang secara diam-diam untuk berfungsi sebagai tempat perlindungan nuklir besar jika terjadi perang atau serangan nuklir. Stasiun-stasiun ini dibangun jauh di bawah tanah dengan dinding yang diperkuat dan sistem filtrasi udara yang canggih. Baru pada tahun 2018, larangan fotografi ini akhirnya dicabut. Sejak saat itu, stasiun-stasiun yang dulunya merupakan rahasia negara yang sangat dijaga ini telah menjadi destinasi yang sangat populer bagi para wisatawan dari seluruh dunia untuk berfoto dan berbagi di media sosial.
Jika Anda datang ke Uzbekistan dan melihat bahwa sebagian besar mobil di sekitar Anda adalah Chevrolet, mata Anda tidak sedang melihat sesuatu yang salah. Pada tahun 2019, Chevrolet menguasai sekitar 94% dari seluruh pasar mobil dan truk ringan. Sementara semua merek lainnya bersama-sama hanya mencakup sebagian kecil saja, Chevrolet bukan hanya favorit di sini. Mobil ini dianggap hampir seperti simbol nasional di seluruh Asia Tengah. Sejak tahun 2008, General Motors bekerja sama dengan pemerintah Uzbekistan untuk mendirikan pabrik di Asaka yang memproduksi lebih dari 250.000 kendaraan setiap tahun. Ini menjadikan Chevrolet satu-satunya merek besar yang diproduksi di dalam negeri. Karena mobil-mobil ini diproduksi secara lokal, pembeli bisa membelinya dengan harga sekitar 7.000 hingga 14.000 dolar. Dengan sebagian besar pajak impor dihapuskan. Sementara itu, merek-merek asing seperti Toyota, Honda, atau Volkswagen menjadi sulit dijangkau. Seringkali harganya 1,5 hingga 2 kali lebih mahal. Mobil-mobil Jepang dihormati karena ketahanannya, dan mobil Jerman dihargai karena kenyamanannya. Namun, di tempat di mana pendapatan rata-rata tahunan di bawah 2.500 dolar, Chevrolet tetap menjadi pilihan yang paling cocok dan terpercaya bagi sebagian besar keluarga. Negara ini termasuk di antara 5 besar negara penghasil kapas terbesar di dunia, menyumbang sekitar 4 hingga 5% dari total produksi kapas global. Tetapi ini yang membuatnya sangat mengejutkan. Sebagian besar wilayah Uzbekistan terdiri dari gurun yang kering dan panas, yang mengalami sinar matahari yang terik sepanjang tahun. Sementara kapas adalah salah satu tanaman yang paling membutuhkan air di planet ini. Lalu bagaimana wilayah yang kekurangan air ini bisa menghasilkan kapas dalam jumlah besar? Jawaban, wabahnya kembali ke rencana ambisius Soviet dari tahun 1960-an yang memiliki keberhasilan luar biasa dan dampak yang menghancurkan. Pada masa itu, Uni Soviet melaksanakan rencana besar untuk mengubah Uzbekistan menjadi ibu kota kapas dari seluruh blok komunis, 2 sungai terbesar di Asia Tengah, Amu Darya dan Sir Darya. Mengalihkan aliran alami mereka sepenuhnya melalui jaringan kanal dan sistem irigasi yang sangat besar untuk menyiram jutaan hektar ladang kapas. Berkat pasokan air yang melimpah dari kedua sungai utama ini, area luas tanah gurun yang sebelumnya tandus di Uzbekistan diubah menjadi perkebunan kapas yang sangat produktif. Pada masa Soviet, kapas disebut sebagai emas putih karena menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi pemerintah. Dan hampir seluruh ekonomi pertanian Uzbekistan bergantung pada budidaya kapas. Keluarga-keluarga, komunitas, dan seluruh wilayah bergantung pada kapas untuk mata pencaharian mereka. Namun, rencana pertanian yang ambisius ini secara tidak sengaja menciptakan salah satu bencana lingkungan terbesar abad ke-20, hilangnya total Laut Aral. Sebelum aliran sungai dialihkan untuk irigasi kapas, Amu Darya dan Sir Darya adalah sumber utama air yang memberi makan Laut Aral, yang dulunya adalah danau terbesar keempat di dunia. Seiring dengan semakin banyaknya air yang dialihkan ke ladang kapas dari tahun ke tahun, Laut Aral mulai menyusut dengan cepat dan dramatis. Hari ini, badan air yang dulunya besar ini hanya mencakup sekitar 10% dari luas aslinya, meninggalkan gurun beracun dan asin di mana dulu komunitas nelayan hidup. Namun, Uzbekistan tidak hanya terkenal karena kapas. Negara ini juga terkenal dengan harta pertanian lainnya, melon. Orang Uzbekistan berkata dengan bangga, jika kapas adalah emas putih kami, maka melon adalah permata gurun kami. Selama ribuan tahun, petani lokal telah dengan ahli memanfaatkan iklim panas dan kering, serta tanah yang cukup subur untuk menumbuhkan beberapa melon terlezat di dunia. Secara historis, melon Uzbekistan sangat dihargai sepanjang jalur perdagangan jalur Sutra kuno. Sangat dicari oleh para pedagang untuk dijual di pasar-pasar yang jauh. Banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa melon Uzbekistan bahkan diberikan sebagai hadiah berharga kepada raja dan bangsawan di Persia, India, dan Cina, menunjukkan kualitas dan reputasi luar biasa mereka. Siapa yang secara sukarela berjalan di tali setipis benang yang digantung tinggi di udara hanya untuk tepuk tangan dan hiburan? Itu terdengar gila. Tetapi di Uzbekistan, ini bukan hanya bentuk seni yang dihormati dan dirayakan, melainkan hampir setenar sepak bola atau perayaan pernikahan tradisional.
Pertunjukan berjalan di tali, yang disebut darbos dalam bahasa lokal, adalah salah satu atraksi yang paling memukau dan mendebarkan di festival-festival besar seperti perayaan Tahun Baru Nafruz, upacara Hari Kemerdekaan, atau pameran desa musim panas yang mengumpulkan seluruh komunitas. Dan ini bukan hanya hiburan kasual atau akrobat sederhana. Banyak artis darbos profesional dapat dengan percaya diri berjalan di tali yang digantung setinggi 160 kaki, atau sekitar 50 meter di atas tanah. Itu lebih tinggi dari gedung 15 lantai. Para pemain umumnya mengenakan kostum tradisional putih yang mengalir, topi budaya yang khas, dan sepatu lembut yang dirancang khusus yang memungkinkan mereka melangkah ringan dan anggun seolah-olah mereka melayang di udara. Bukannya mempertaruhkan nyawa mereka di atas tali yang tipis. Namun ingat, mereka melakukan aksi yang menakutkan ini di atas tali yang digantung antara gedung-gedung tinggi atau di atas panggung luar yang besar. Sementara drum tradisional berdentum ritmis dan kerumunan yang terdiri dari ratusan atau ribuan orang bersorak dan ternganga di bawah mereka. Tekanan psikologis saja akan sangat luar biasa bagi kebanyakan orang. Tetapi para artis ini membuatnya terlihat mudah dan alami. Yang lebih menarik adalah bahwa darbos bukan hanya hiburan modern yang aneh atau daya tarik turis. Ini adalah tradisi budaya mendalam yang telah diturunkan dengan hati-hati dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Dengan beberapa keluarga yang mengkhususkan diri dalam pertunjukan darbos selama ratusan tahun. Para pemain ahli melatih anak-anak mereka sejak usia dini, mengajarkan keseimbangan, keberanian, dan disiplin spiritual yang diperlukan untuk berjalan dengan percaya diri di atas kerumunan. Akhirnya, mari kita tutup dengan sesuatu yang benar-benar mencerminkan semangat riang budaya Uzbekistan. Meskipun negara ini dikelilingi oleh lanskap gurun yang keras dan kering, Uzbekistan memiliki salah satu kalender festival yang paling hidup dan beragam yang dapat Anda temui di mana saja di dunia. Dengan perayaan besar yang berlangsung sepanjang setiap musim dalam setahun, perayaan yang paling terkenal dan signifikan secara budaya adalah Nafruz, yang berlangsung pada 21 Maret dan menandai Tahun Baru Persia tradisional yang merayakan hari pertama musim semi. Selama Nafruz, seluruh negara benar-benar bersinar dengan tarian rakyat spektakuler yang dilakukan dalam kostum tradisional. Pesta plov bersama yang besar yang dapat memberi makan ratusan orang. Dan persiapan bubur sumalak yang khusus yang terbuat dari tunas gandum muda yang harus diaduk terus-menerus selama 24 jam sebagai ritual pembersihan spiritual untuk tahun baru. Pada bulan Mei, kota kuno Bukhara menjadi tuan rumah festival sutra dan rempah, mengubah pusat perdagangan legendaris jalur sutra ini menjadi museum hidup dari perdagangan Asia Tengah abad ke-10. Festival ini memungkinkan pengunjung untuk langsung melangkah ke dunia pedagang abad pertengahan dengan kios pasar otentik yang menjual sutra tenun tangan, tembikar tradisional, rempah-rempah aromatik, alat musik klasik, dan pawai kostum yang memukau dengan desain yang belum berubah selama berabad-abad. Musim panas membawa perayaan terkenal Hari Melon di Karakalpakstan, di mana petani lokal dengan bangga memamerkan melon sebesar bola sepak, manis seperti sirup murni, dan begitu harum Anda akan mengingat baunya selamanya. Ini bukan hanya soal memamerkan hasil panen. Ini adalah perayaan sejati dari warisan pertanian dan kebanggaan komunitas. Musim gugur menampilkan festival budaya Samarkand yang megah, di mana seniman dari lebih dari 50 negara berkumpul di lapangan Registan yang menakjubkan untuk menampilkan musik tradisional, tarian rakyat, dan pertunjukan busana yang terinspirasi oleh tekstil dan desain Asia Tengah. Pemandangannya benar-benar magis. Dengan arsitektur Islam kuno sebagai latar belakang pertukaran budaya kontemporer, setiap Oktober, Uzbekistan menjadi tuan rumah Festival Film Internasional Tashkent yang bergengsi, yang telah menjadi acara sinematik paling penting di kawasan ini. Menayangkan film-film seni dari seluruh dunia di bioskop era Soviet yang indah, yang menambah suasana sejarah pada pengalaman tersebut. Begitulah 15 fakta yang benar-benar menakjubkan tentang kehidupan nyata di Uzbekistan yang belum pernah didengar banyak orang dan mungkin belum pernah mereka bayangkan. Mulai dari negara yang terperangkap 2 kali oleh daratan namun terhubung dengan dunia, hingga perempuan yang mengenakan rok mini melawan stereotip, hingga istana bawah tanah yang dulunya merupakan rahasia negara,
hingga seniman yang berjalan di tali yang menaklukkan kematian. Uzbekistan jelas tidak seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Apa yang paling mengejutkan Anda dari fakta-fakta ini? Apakah ada yang benar-benar mengubah pandangan Anda tentang Asia Tengah atau negara-negara mayoritas Muslim? Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Nyalakan bel notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.